Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena alam yang terjadi tanggal 5 Oktober 2025, yaitu jatuhnya batuan meteor yang diduga di area Laut Jawa, khususnya di Cirebon. Berdasarkan info resmi dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang pertama yaitu waktu dan lokasi kejadian. Peristiwa terjadinya pada tanggal 5 Oktober 2025 sekitaran pukul 18.35 sampai 18.39 di wilayah Cirebon, Kuningan, dan sekitarnya. Lintasan meteor melintasi langit Kuningan dan Cirebon dari arah barat daya. Identifikasi objek. BRIN memastikan bahwa benda langit yang terlihat seperti bola api tersebut adalah meteor yang berukuran besar. Berdasarkan rekaman CCTV, objek tersebut melintas. Suara dentuman keras yang terdengar di wilayah tersebut merupakan gelombang kejut yang dihasilkan pada saat meteor menembus atmosfer bumi yang lebih padat. Getaran akibat gelombang kejut ini bahkan terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Cirebon. Ukuran meteor diprediksikan sekitaran 3 hingga 5 meter. Lokasi jatuhnya meteor tidak jatuh di daratan, melainkan perkiraan jatuhnya di area Laut Jawa. Tanggapan BRIN memastikan bahwa fenomena tersebut adalah peristiwa alami. Namun kita bertanya-tanya, dari mana itu asal meteor? Mengapa meteor itu bisa jatuh ke bumi? Simak penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Yuk, simak dasar teorinya, simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Penemu isi teori meteorit 1794 adalah Ernst Chladni, seorang fisikawan Jerman. Isi dari teori Chladni mencakup beberapa poin penting. Asal luar angkasa. Ia berpendapat bahwa meteorit, yang saat itu dianggap sebagai fenomena atmosfer atau batuan dari bumi, sebenarnya berasal dari luar angkasa. Benda kosmik. Chladni menyatakan bahwa batuan dan massa besi yang ditemukan di bumi, seperti benda yang ditemukan oleh Pallas, adalah benda-benda kosmik yang jatuh dari langit. Bola api. Ia menjelaskan bahwa bola api yang terlihat di langit adalah meteorit yang berpijar saat memasuki atmosfer bumi karena gesekan. Fragmen planet. Chladni berspekulasi bahwa meteorit bisa jadi merupakan fragmen material yang tidak pernah menyatu menjadi planet, atau puing-puing dari planet yang hancur. Pada tahun 1922, Ernst Julius Oppik menerbitkan teori tentang fenomena meteor yang melibatkan dinamika fisik. Secara spesifik, teori Oppik menjelaskan hubungan antara variabel massa dan kecepatan meteor saat memasuki atmosfer bumi. Berikut adalah poin-poin utama dari teori meteor Ernst Julius Oppik. Analisis fisika meteor. Teori ini menjadi landasan pertama untuk menganalisis fenomena meteor dari sudut pandang fisika, terutama berkaitan dengan gerak dan interaksinya dengan atmosfer. Hubungan massa dan kecepatan. Ernst Julius Oppik mengemukakan bagaimana massa meteor dan kecepatannya saling berkaitan saat bergerak menembus atmosfer. Meteoroid dan meteor. Meteoroid adalah benda yang mengorbit matahari dan bisa bertabrakan dengan planet seperti bumi. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, gesekan dengan atmosfer membuatnya terbakar dan terlihat sebagai bintang jatuh atau meteor. Gerak di atmosfer.
Ernst Julius Opik mempertimbangkan meteor sebagai benda yang mengalami gerak jatuh bebas dipercepat saat memasuki atmosfer. Namun, untuk hasil yang lebih akurat, diperlukan juga teori gangguan, yang memperhitungkan faktor lain yang memengaruhi gerak meteor. Sebelum kita membahas mengapa meteorit itu jatuh, marilah kita membahas definisi dulu. Apa itu asteroid? Apa itu meteoroid? Apa itu meteor? Dan apa itu meteorit? Hubungan asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit adalah hubungan antara ukuran dan lokasi sebuah objek luar angkasa. Yang pertama yaitu asteroid, batuan besar yang mengorbit matahari, benda berbatu dengan ukuran lebih besar dari meteorit dan mengorbit matahari seringkali berada di sabuk asteroid. Yang kedua yaitu meteoroid, adalah pecahan dari asteroid atau komet yang lebih kecil dan melayang di angkasa. Ukurannya berkisar dari butiran debu hingga lebih kecil dari asteroid, seperti batuan kecil. Komet, apa itu komet? Adalah benda langit yang terdiri dari es dan debu dan batuan yang mengorbit matahari. Benda ini sering dijuluki bola salju kotor dan merupakan sisa dari pembentukan tata surya sekitaran 4,54 miliar tahun yang lalu. Saat komet ini mendekati matahari, es dan materi beku lainnya akan menguap, membentuk kepala bercahaya yang disebut dengan komet atau ekor panjang. Meteor, apa itu meteor? Cahaya terang yang terlihat ketika meteorit memasuki atmosfer bumi dan terbakar ketika gesekan dengan udara, dan sering juga disebut bintang jatuh. Yang terakhir yaitu meteor. Apa itu meteor? Sisa asteroid yang berhasil melewati atmosfer bumi dan jatuh di permukaan bumi. Ini adalah batuan logam dari luar angkasa yang dapat ditemukan di permukaan bumi. Jadi hubungannya antara keempat ini, asteroid itu masih di angkasa, meteoroid itu pecahan dari asteroid atau komet. Meteor itu kilapan cahaya yang masuk ke bumi, dan meteorit itu benda langit dari meteor ini yang sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan komposisinya, meteor ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu meteor batu, terutama yang disebut kondrit. Jenis meteor ini adalah jenis yang paling umum dari berbagai meteor yang jatuh ke bumi. Sebagian besar terdiri dari mineral silikat. Jenis meteor batu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kondrit, yang paling sering betul jatuh ke bumi. Mereka dinamai berdasarkan butiran bulat kecil yang disebut dengan kondrul, yang terbentuk pada awal masa tata surya. Yang kedua dari meteor batu yaitu akondrit. Meteor ini tidak mengandung kondrul dan terbentuk dari lelehan batuan induknya. Jenis dari meteor yang kedua yaitu meteor besi, terdiri dari perpaduan antara logam besi dan nikel, merupakan sisa inti asteroid yang hancur. Meteor besi ini meskipun jarang jatuh, namun mudah ditemukan karena memiliki daya tarik magnetik dan lebih tahan terhadap pelapukan. Yang ketiga daripada jenis meteor yaitu meteor batu dan besi. Meteor batu dan besi ini adalah meteor yang langka, terdiri dari logam besi, nikel, dan mineral silikat. Diduga berasal dari perbatasan antara inti mantel sebuah asteroid yang hancur. Dengan kata lain, meskipun ada 3 kategori utama, meteorit yang paling umum sering didengar adalah meteorit batu, khususnya kondrit. Karena jenis inilah
yang paling sering menembus atmosfer bumi dan mencapai permukaan bumi. Mengapa atmosfer dapat menahan benda langit seperti meteor? Atmosfer dapat menahan benda langit seperti meteor berkat beberapa faktor utama, yaitu gesekan dan tekanan udara. Ketika sebuah meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang tinggi, molekul-molekul gas di atmosfer akan memberikan hambatan besar yang menghasilkan panas dan menyebabkan benda tersebut terbakar habis. Proses terbakarnya meteor yang pertama yaitu kecepatan yang tinggi. Meteorit yang merupakan potongan-potongan batu atau logam dari luar angkasa bergerak dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Yang kedua yaitu gesekan dengan molekul gas. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, ia akan menabrak molekul-molekul gas yang ada di sana. Lapisan mesosfer yang berada pada ketinggian kurang lebih sekitaran 50-85 km adalah lapisan yang paling efektif dalam membakar meteor, karena kepadatan molekul gasnya sangat tinggi untuk menciptakan gesekan. Yang ketiga yaitu peningkatan suhu drastis. Gesekan yang menghasilkan panas yang sangat tinggi yang membakar dan menguap lapisan luar meteoroid. Keempat yaitu ablasi dan fragmentasi. Panas yang dihasilkan menyebabkan meteoroid mengalami ablasi atau penguapan permukaan dan bisa pecah menjadi fragmen-fragmen yang sangat kecil. Proses ini mengurangi massa meteoroid secara signifikan. Yang kelima yaitu pelindung bumi. Sebagian besar meteoroid berukuran kecil akan terbakar habis sepenuhnya sebelum mencapai ke permukaan bumi. Apa yang kita lihat sekarang sebagai fenomena bintang jatuh adalah jejak cahaya dari meteor yang sedang terbakar. Mengapa pesawat tidak terbakar seperti meteor? Pesawat antariksa dan roket yang kembali ke bumi juga yang mengalami gesekan di atmosfer, tetapi mereka dirancang dengan sistem pelindung khusus. Yang pertama yaitu perisai panas. Pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan perisai panas yang dibuat dari bahan khusus. Perisai ini dirancang untuk menyerap dan menghilangkan panas yang ekstrim akibat gesekan. Yang kedua yaitu sudut masuk ke atmosfer dengan sudut dan kecepatan yang dikontrol secara presisi untuk meminimalkan gesekan dan panas yang dihasilkan. Bukti gesekan di atmosfer sebelum meteor tersebut mencapai ke bumi bisa dilihat dengan dua cara. Yang pertama yaitu bukti gesekan pada batuan dan kilapan cahaya yang disebabkan gesekan meteor dengan atmosfer yang menciptakan penampakan bintang jatuh yang sering kita lihat di langit pada waktu malam. Berikut ini adalah beberapa efek dari gesekan pada batuan meteor. Yang pertama yaitu lapisan kerak leleh atau fusion crash. Lapisan mengkilap. Meteor yang baru jatuh sering memiliki lapisan luar yang tipis berwarna hitam dan mengkilap. Lapisan ini terbentuk ketika permukaan meteor meleleh karena gesekan, kemudian mengeras kembali saat sudah mendingin. Yang keduanya yaitu retakan. Retakan leleh ini dapat menunjukkan pola retakan yang halus, mirip dengan pola pada cangkang telur akibat pendinginan yang cepat. Tanda lekukan cirinya sebagai berikut. Yang pertama,
Cekungan seperti sidik jari di permukaan meteor seringkali memiliki lekukan dangkal terbentuk seperti cap jempol. Lekukan ini terbentuk karena gas yang sangat panas mengikis permukaan batuan yang melewatinya. Sudut yang tumpul, sebagian sudut dan tepi meteor juga sering terlihat tumpul dan membulat, bukan tajam, karena erosi akibat panas saat turun melintasi atmosfer. Garis aliran atau pillow crash kadang-kadang dapat ditemukan garis-garis lurus di permukaan meteor yang menunjukkan arah aliran material yang meleleh saat meteorit melewati atmosfer. Garis-garis ini seolah-olah menunjukkan kemana material cairan tersebut mengalir sebelum mendingin. Perbedaan warna meteor. Warna gelap meteor yang ditemukan biasanya memiliki permukaan luar yang gelap akibat terbakar. Jika meteor ini terbelah, bagian dalamnya akan terlihat berbeda. Banyak meteor yang mengandung besi, nikel, sehingga bagian dalamnya dapat menunjukkan kilauan metalik kecil. Efek getaran asteroid dengan atmosfer yang menyebabkan munculnya cahaya terang yang kita sebut bintang jatuh. Fenomena ini terjadi melalui proses fisika yang intens saat meteorit itu memasuki bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana ilmuwan memprediksi. Misalnya besaran meteor itu sekitaran 5-3 meter. Bagaimana dia memprediksi hal tersebut sedangkan meteor tidak ada di daratan, melainkan jatuh ke Laut Jawa? Keterangannya sebagai berikut. Analisa besaran meteor dapat diprediksi dengan melakukan dua cara. Yang pertama yaitu analisa gelombang kejut. Fenomena meteor di Cirebon menghasilkan gelombang kejut yang bisa terdengar di wilayah cukup luas, seperti dari beberapa laporan warga, yaitu di Tegal, Pekalongan. Suara dentuman yang keras yang dihasilkan ini menjadi indikator bahwa meteor tersebut cukup besar untuk menimbulkan gelombang kejut yang luas. Yang keduanya yaitu membandingkan dengan kejadian-kejadian meteorit jatuh di area-area sebelumnya. Dasar perkiraan ukuran, analisa gelombang kejut, dan perbandingan dari lokasi sebelumnya yang pernah terjadi meteor jatuh. Perkiraan besaran meteor yaitu 3-5 meter didasarkan pada analisis penelitian dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Mungkin cukup sekian dari saya mengulas tentang meteor jatuh di area Cirebon pada tanggal 5 Oktober. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.